Halo kawan semuanya, kembali lagi di Operator Komputer. Video kali ini, kita akan berbagi referensi belajar soal penilaian akhir semester mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 8 semester ganjil. Silahkan kawan simak video ini supaya jadi paham. Nomor 1. Semua kitab Allah berisi ajaran yang benar dan baik sesuai dengan masanya. Pokok ajaran yang sama dan tertuang dalam semua kitab Allah adalah tentang tata cara bersuami istri. B. Perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Larangan membunuh binatang. D. Perintah bersatu padu. Jawabannya adalah B. Perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang berupa kitab suci kepada para rasul sesuai dengan tempat para rasul tersebut diutus waktu itu. Maka bahasa yang digunakan dalam kitab suci itu pun disesuaikan dengan tempat dan waktu Rasul tersebut diutus. Pasangan kitab-kitab Allah dengan bahasanya yang benar adalah A. Zabur dalam bahasa Yunani, B. Taurat dalam bahasa Arab, C. Injil dalam bahasa Suryani, D. Al-Quran dalam bahasa Kipti. Jawabannya adalah C. Injil dalam bahasa Suryani. Nomor 3. Perhatikan nama-nama Nabi dan Rasul berikut ini. 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Nabi Ibrahim Alaihi Salam. 4. Nabi Syis Alaihi Salam. 5. Nabi Idris Alaihi Salam. Di antara Nabi dan Rasul tersebut yang menerima suhuf adalah A. 1, 2 dan 3. B. 2, 3 dan 4. C. 2, 3 dan 5. D. 3, 4 dan 5. Jawabannya adalah B. 2, 3 dan 4. Nomor 4. Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia, adalah pengertian dari iman kepada A. Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Malaikat Allah, C. Kitab-kitab Allah, D. Hari akhir. Jawabannya adalah C. Kitab-kitab Allah. Nomor 5. Kitab suci merupakan pedoman dan petunjuk bagi manusia. Dengan adanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, manusia dapat membedakan mana yang benar, hak, dan mana yang salah, batil. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kemudian terkenal dengan sebutan A. Al-Furqan, B. Al-Quran, C. Al-Bayan, D. Al-Quran. Jawabannya adalah A. Al-Furqan. Nomor 6. Perhatikan ayat di bawah ini. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Arti dari ayat yang digaris bawahi adalah A. Berhala dan mengundi nasib. B. Minuman keras dan berhala. C. Minuman keras dan perjudian. D. Perjudian dan mengundi nasib. Jawabannya adalah D. Perjudian dan mengundi nasib. Nomor 7. Meminum minuman keras, homar, adalah perbuatan keji dan perbuatan setan sehingga akan berdampak kepada diri kita. Dampak negatif dari meminum minuman keras adalah A. Susah makan dan minum. B. Keluarga terlantar. C. Merusak tubuh. D. Banyak musuh. Jawabannya adalah C. Merusak tubuh. Nomor 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudorot. Berikut ini merupakan hal-hal yang dilarang dan diharamkan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90 adalah A. Minuman keras. B. Mengadu domba. C. Berkhianat. D. Berbohong. Jawabannya adalah B. Mengadu domba. Nomor 9. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut di bawah ini. 1. Al-Quran kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Injil kepada Nabi Isa Alaihi Salam. 3. Taurat kepada Nabi Musa Alaihi Salam. 4. Zabur kepada Nabi Daud Alaihi Salam. Nama-nama kitab suci dan penerimanya secara berurutan, berdasarkan kurun waktu diturunkan ke dunia adalah A4, 3, 2 dan 1, B3, 4, 1, dan 2.
C. 2, 3, 4 dan 1, D1, 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah A. 4, 3, 2 dan 1. Nomor 10. Pertikaian, pertengkaran, perkelahi, tawuran dan sejenisnya itu sebenarnya dapat dipicu oleh permasalahan yang sepele seperti saling mengejek. Hikmah dari menghindari perbuatan tersebut adalah A. Dikhianati orang. B. Hidup tentram. C. Banyak musuh. D. Dibenci orang. Jawabannya adalah B. Hidup tentram. Nomor 11. Nabila terpilih menjadi bendahara di kelasnya. Tugasnya sangat berat yaitu harus mencatat dan membukukan keuangan dengan benar. Untuk menumbuhkan kepercayaan orang lain, maka Nabila harus memiliki perilaku A. Optimis, B. Tabzir, C. Jujur, D. Pasrah. Jawabannya adalah C. Jujur. Nomor 12. Kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing anggota keluarga saling menghargai dan berperilaku jujur. Kejujuran merupakan dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Kejujuran dalam keluarga merupakan A. Sama pentingnya. B. Harmonisasi. C. Kebanggaan. D. Pondasi awal. Jawabannya adalah D. Pondasi awal. Nomor 13. Perhatikan ayat di bawah ini. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Pada potongan ayat Quran di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk A. Berlaku adil karena keadilan lebih dekat pada takwa. B. Lebih dekat kepada takwa supaya hidup bahagia. C. Menghindari permusuhan. D. Menghindari kekacauan. Jawabannya adalah A. Berlaku adil karena keadilan lebih dekat pada takwa. Nomor 14. Perilaku jujur dan adil merupakan akhlak mulia yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Keduanya akan membawa pelakunya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka harus dilatih dan dibiasakan sejak A. Usia pubertas. B. Usia dewasa. C. Usia remaja. D. Usia dini. Jawabannya adalah D. Usia dini. Nomor 15. Memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari dalam rumah kita. Merupakan penerapan contoh perilaku adil. A. Di pemerintahan. B. Di masyarakat. C. Di sekolah. D. Di rumah. Jawabannya adalah B. Di masyarakat. Nomor 16. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi salat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Hukum melaksanakan salat rawatib ba'diyah maghrib adalah A. Gairu muakkad. B. Muakkad. C. Kifayah. D. Ain. Jawabannya adalah B. Muakkad. Nomor 17. Salat sunnah tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid ketika kita memasuki masjid. Pelaksanaan dilakukan secara A. Boleh berjamaah atau munfarid. B. Bersama-sama. C. Berjamaah. D. Munfarid. Jawabannya adalah D. Munfarid. Nomor 18. Salat yang dilaksanakan setelah salat Isya, sampai menjelang fajar salat subuh dengan bilangan ganjil jumlah bilangan rakaatnya adalah 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkadah. Salat tersebut dinamakan dengan salat sunnah, at-tarawih, B. Husuf, C. Tasbih, D. Witir. Jawabannya adalah D. Witir. Nomor 19. Salat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah sebanyak 2 rakaat dan setiap rakaatnya terdiri dari 2 ruku, 2 sujud dan 2 al-fatihah, dinamakan salat A. Tarawih, B. Husuf, C. Tasbih, D. Witir. Jawabannya adalah B. Husuf. Nomor 20. Perhatikan salat sunnah berikut ini. 1. Idain. 2. Tarawih. 3. Witir. 4. Tasbih. 5. Tahiyatul masjid. Salat sunnah yang dapat dilaksanakan secara munfarid atau berjamaah adalah A1, 2 dan 3. B. 1,
3, dan 4. C. 3, 4, dan 5. D. 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah D. 2, 3, dan 4. Lebih lengkapnya silahkan unduh latihan soal dan jawaban ini pada link yang ada di deskripsi video. Semoga hasil ujian kawan semua sesuai dengan yang diharapkan.